Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, sebelum mulai pembelajaran, terlebih dahulu jangan lupa like dan subscribe-nya ya untuk mendapatkan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Kali ini kita akan belajar tentang penilaian hasil belajar anak usia dini pada mata kuliah evaluasi pembelajaran anak usia dini. Selamat mendengarkan ya. Nah, telah dipaparkan sebelumnya, upaya untuk memahami tumbuh kembang dan belajar anak usia dini sangat dianjurkan, diantaranya dilakukan melalui pengamatan. Oleh karena itu, kemampuan pengamatan bagi seorang guru, dalam hal ini pendidik anak usia dini, merupakan suatu kompetensi yang mesti dimiliki. Setiap pengamatan harus direkam dengan pencatatan. Pendidik sebagai pengamat bukan hanya sekedar mengamati anak untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan anak, tetapi pengamat atau pendidik juga harus mencatat apa yang diamati sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi perkembangan anak. Nah, data yang berkaitan dengan perilaku anak selama diamati dapat didokumentasikan dalam berbagai bentuk dokumen seperti yang pertama anecdotal record atau catatan anekdot, kedua running record atau catatan berkesinambungan, 3 time sampling record, 4 event sampling record, 5 rating scale, 6 checklist. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas 4 dulu ya. Anecdotal record, running record, time sampling record, dan event sampling record. Selanjutnya, untuk data yang berkaitan dengan hasil karya anak dapat didokumentasikan dalam bentuk portofolio atau kumpulan hasil karya anak. Nah, untuk memahaminya lebih baik akan dipaparkan satu persatu. Pertama, dibahas dulu tentang catatan anekdot. Kedua, tentang catatan berkesinambungan. Ketiga adalah time sampling record dan event sampling record. Untuk pembahasan kali ini 4 itu dulu yang akan dibahas. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang rating scale dan checklist serta portofolio. Di slide ini kita akan membahas tentang catatan anekdot. Catatan anekdot atau biasa disebut dengan anecdotal record atau catatan kejadian khusus merupakan uraian tertulis mengenai perilaku yang ditampilkan oleh anak dalam situasi khusus. Catatan anekdot ditulis dengan singkat. Catatan anekdot menjelaskan sesuatu yang terjadi secara faktual atau sesuai dengan apa yang dilihat dan didengar dengan cara yang objektif. Maksud dari objektif di sini adalah tidak berprasangka atau tidak menduga-duga. Menceritakan bagaimana, kapan dan di mana terjadi peristiwa itu, serta apa yang dikatakan dan dikerjakan anak. Penggunaan catatan anekdot banyak memberi keuntungan kepada guru. Keuntungan menggunakan catatan anekdot itu diantaranya pertama, pengamatan dapat bersifat terbuka. Pengamat dapat mencatat apa saja tentang apa yang dilihatnya tanpa dibatasi hanya satu macam perilaku khusus. Kedua, pengamat dapat menangkap hal-hal yang tak terduga pada saat kejadian. Pencatatan dilakukan nanti setelah pembelajaran usai, sehingga tidak mengganggu aktivitas guru. Dan yang terakhir adalah pengamat dapat melihat dan mencatat tingkah laku khusus dan mengabaikan perilaku yang lain. Selanjutnya yang kedua adalah catatan berkesinambungan atau biasa disebut dengan running record. Nah, metode pengamatan dan pencatatan lain setelah anekdot itu adalah catatan berkesinambungan. Catatan ini memuat kejadian secara
rinci dan berurutan. Pendidik atau pengamat mencatat semua kejadian terus-menerus yang dilakukan anak. Catatan berkesinambungan berbeda dengan catatan anekdot karena catatan berkesinambungan mencatat semua perilaku anak, bukan hanya sekedar peristiwa-peristiwa tertentu saja. Dan pencatatan dilakukan langsung, tidak menunda kemudian setelah pembelajaran selesai. Berbagai keuntungan dari catatan berkesinambungan adalah: pertama, merupakan catatan yang lengkap dan menyeluruh, tidak terbatas pada peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, kedua, merupakan catatan yang terbuka yang dapat digunakan untuk mengamati apa saja tanpa spesifikasi pada perilaku khusus. Dan yang terakhir, tidak membutuhkan pengamat yang memiliki keterampilan khusus, karena itu sangat berguna bagi pendidik. Selanjutnya yang ketiga adalah catatan spesimen atau biasa disebut dengan specimen record. Specimen record hampir mirip dengan catatan berkesinambungan, tetapi lebih rinci lagi. Catatan ini sering digunakan oleh pengamat yang menginginkan uraian lengkap dari suatu perilaku khusus anak. Misalnya, perilaku yang berkaitan dengan emosi anak. Sementara catatan berkesinambungan lebih sering digunakan untuk mencatat perilaku anak secara umum dengan tidak formal. Pengamat yang membuat specimen record bukan orang yang terlibat dalam kegiatan kelas dan harus menjaga jarak dari anak. Seperti catatan berkesinambungan, specimen record menulis secara naratif perilaku atau peristiwa saat terjadi. Tetapi uraian itu biasanya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya seperti waktu, anak, dan lingkungannya. Rincian peristiwa yang akan dicatat tergantung pada tujuan pengamatan. Materi terakhir di pertemuan kali ini adalah time sampling record. Metode time sampling memerlukan pengamatan yang menunjukkan kekerapan suatu perilaku terjadi. Perilaku harus terjadi sering. Di sini paling sedikit sekali setiap 15 menit ya. Misalnya, perilaku berbicara, memukul atau menangis dapat diamati dan dihitung dengan mudah. Perilaku memecahkan masalah tidak dapat diamati menggunakan metode ini, karena perilaku seperti itu tidak jelas bagi pengamat dan tidak dapat dihitung dengan mudah. Time sampling dilakukan untuk mengamati perilaku khusus dari seorang anak atau kelompok dan mencatat ada atau tidaknya perilaku tersebut dalam interval waktu yang sudah ditentukan untuk diamati. Pengamat harus mempersiapkan diri untuk memanfaatkan waktu yang telah terjadwal dan menentukan jenis perilaku yang akan diamati, jarak waktu kemunculan perilaku yang akan diamati, dan catatan ada atau tidak adanya perilaku tersebut. Nah, sekian dulu untuk materi hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut ke event sampling record, checklist, dan portofolio. Selanjutnya silakan adik-adik membuat contoh masing-masing pengamatan, yaitu contoh catatan anekdot, contoh catatan berkesinambungan, contoh catatan spesimen, dan yang terakhir adalah contoh time record. Dan kumpulkan di kolom komentar yang ada di grup. Sekian dulu materi kita hari ini. Insya Allah sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.